Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inna Mahla Asafila, NIM 91700065 dari kelas MPIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai komponen diklat. Yang pertama yaitu komponen diklat sebagai sistem. Komponen yang pertama yaitu adalah kurikulum. Kurikulum merupakan sekumpulan materi yang digunakan sebagai acuan pembelajaran dan juga cara atau metode yang digunakan serta dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu program pelatihan atau diklat. Nah, kurikulum di sini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kurikulum makro dan kurikulum mikro. Untuk kurikulum makro sendiri adalah kurikulum yang bertujuan untuk mencapai target dari kegiatan diklat. Nah, sedangkan untuk kurikulum mikro ini kurikulum yang bertujuan untuk mencapai target dari suatu mata pelatihan. Nah, jadi di sini kurikulum makro itu mencangkup semuanya, yaitu target dari program pelatihan. Nah, sedangkan dari kurikulum mikro ini hanya untuk mencapai target mata pelatihan atau materi yang akan dicapai daripada pelatihan program diklat tersebut. Nah, pengelolaan kurikulum makro itu diantaranya menentukan kebutuhan diklat, merancang tujuan dari diklat, menentukan materi pelatihan, merancang tujuan dari materi yang akan diberikan. Selanjutnya itu menentukan komposisi teori dan praktek, mengelola waktu yang dibutuhkan, serta merancang struktur diklat. Nah, sedangkan pengelolaan kurikulum mikro itu yaitu melakukan analisis, merancang TIK, menentukan pokok materi yang akan dibahas, menentukan metode dan media apa yang akan digunakan dalam kegiatan diklat, terus menentukan waktu, serta teori dan praktek yang akan digunakan dalam pelatihan program diklat. Nah, yang kedua yaitu komponennya pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu mengelola tenaga pengajar. Nah, materi yang dibahas itu harus sesuai dengan pelatihan atau temanya itu harus sesuai dari program diklat yang akan dilaksanakan. Berintelektual atau berkemampuan akademik, mempunyai pengalaman mengajar atau pengalaman lainnya, yaitu yang dijadikan narasumber itu harus mempunyai pengalaman atau akademik yang tinggi, sehingga dalam penyampaian materi siswa atau peserta diklat itu dapat memahaminya, karena yang narasumber itu memiliki akademik yang lebih tinggi daripada peserta didik. Yang kedua yaitu mengelola peserta diklat. Jenis diklat yang sesuai dengan apa yang diharapkan, berkemampuan akademik, mempunyai pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, sehat dalam fisik dan mental, mempunyai motivasi untuk mengikuti program kegiatan pelatihan. Nah, di sini yaitu peserta didik itu harus mempunyai planning kenapa dia mengikuti program pelatihan diklat ini, apa yang ingin dicapai setelah mengikuti program diklat ini. Yang ketiga itu mengorganisir tenaga pengelola. Nah, itu harus ahli dalam bidangnya, kemampuannya harus interpersonal yang bagus, berpengalaman dalam bidang diklat, usia dan jenis kelamin, sehat dalam fisik maupun mental. Komponen yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Mengelola akomodasi peserta. Nah, tempat di sini harus memperhatikan daripada tempat penginapan, yaitu meliputi dari kenyamanan tempat, ketersediaan fasilitas kerja, serta adanya alat atau obat kesehatan. Dan transportasi meliputi kendaraan untuk antar jemput peserta, diklat ataupun narasumber ataupun anggota lainnya. Yang kedua itu mengelola sarana pelatihan. Nah, di sini sarana pelatihan itu meliputi ruang presentasi dan ruang diskusi. Dan ruang di presentasi ini meliputi kenyamanan ruangan, fasilitas belajar dan mengajar yang memadai. Yang
ruang diskusi ini meliputi adanya kenyamanan dan fasilitas diskusi yang memadai seperti LCD proyektor, sound system. Itu adalah komponen-komponen atau alat-alat yang harus ada dalam proses mengajar dari program diklat tersebut. Yang keempat yaitu komponennya adalah biaya. Nah, biaya ini harus dirancang terlebih dahulu, harus ada anggarannya dalam program diklat. Nah, pengelolaan biaya ini meliputi biaya akomodasi, administrasi, bahan ajar, serta honorarium dan lainnya, seperti honor untuk narasumber, honor untuk penyewaan tempat, biaya untuk penyewaan tempat, ataupun konsumsi untuk peserta diklat. Nah, selanjutnya itu komponen-komponen dalam pelatihan secara umum. Yang pertama yaitu tujuan. Nah, pelaksanaan pelatihan atau diklat ini sangat baik apabila sebelum pelaksanaannya itu disusun terlebih dahulu perencanaannya yang disesuaikan dengan tujuan akhir. Nah, perencanaan ini disusun agar tercapainya target daripada program diklat tersebut, seperti memikirkan apa yang akan diperoleh pada peserta diklat setelah mengikuti diklat tersebut. Nah, apabila proses pendidikan dan latihan dilihat kembali, maka akan terlihat bahwa tujuan akhir proses tersebut adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan. Nah, ini berarti bahwa pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk mengubah tingkah laku sasaran pendidikan. Dan tingkah laku ini baru atau hasil dari perubahan itu dirumuskan dalam suatu tujuan pendidikan. Komponen yang kedua yaitu materi. Materi pelatihan ini merupakan kumpulan pokok bahasan yang mengacu pada bidang-bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dirancang untuk memberikan bekal kemampuan bagi peserta. Nah, ini biasanya materi-materi yang akan disampaikan pada program diklat ini, khususnya pada narasumber, yaitu pada bidang-bidang akademik pengetahuan dan keterampilan, di mana akan menambah potensi daripada peserta diklat. Nah, pokok-pokok pembahasan tersebut dapat diperoleh dari sejumlah referensi yang terpilih yang relevan untuk menunjang kelengkapan dan kevaliditasan materi. Nah, materi yang akan dibahas ini harus berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, sebelumnya harus dirancang materi yang harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai daripada program diklat ini. Dan metode yang selanjutnya yaitu metode. Ini adalah komponen yang ketiga. Banyak sekali metode untuk pelatihan yang dapat digunakan karena masing-masing metode ini saling berkesinambungan atau melengkapi, dan tidak ada istilah metode yang paling baik atau yang paling jelek. Metode mana yang akan digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti jenis pelatihan yang akan diberikan, pelatihan diberikan kepada siapa, berapa usia pesertanya, pendidikan dan pengalaman peserta, dan tersedianya instruktur yang cakap dalam suatu metode pelatihan tertentu. Jadi di sini komponen dari diklat itu adalah metode, dan metode yang akan digunakan itu tergantung daripada faktor-faktor, yaitu seperti jenis pelatihan seperti apa, dan metode itu akan mengikuti dan pelatihan itu akan diberikan kepada siapa, dan metode itu akan mengikuti daripada pelatihan yang akan diberikan. Nah, yang keempat yaitu komponennya berupa media. Media ini merupakan alat bantu pendidikan yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikan atau pengajaran, karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pelatihan. Seumpamanya narasumber itu menggunakan alat bantu monitor atau LCD proyektor sebagai penyampaian materi, contohnya dengan PPT mungkin untuk menyampaikan materinya dan sebagainya. Yang kelima yaitu komponennya itu pelatih atau instruktur. Nah, seorang pelatih atau yang
biasanya disebut dengan narasumber atau instruktur, harus selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pekerjaan yang ia geluti. Jadi, pelatih atau instruktur ini harus terus menggali perkembangan ilmunya, yaitu khususnya untuk mendalami pada bidang pekerjaan yang ia geluti. Dan seorang narasumber atau instruktur atau guru itu dituntut untuk selalu kreatif untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya, dimana agar mampu menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Komponen yang keenam yaitu evaluasi. Nah, di sini diperlukannya evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini merupakan suatu proses yang sifatnya harus terus-menerus dilakukan dan harus direncanakan bersamaan dengan waktu program pelatihan. Keseluruhan proses harus dilaksanakan secara ilmiah menggunakan metode-metode ujian yang tepat, dan masing-masing dari program pelatihan ini harus mempunyai tujuan yang jelas. Apabila evaluasi pelatihan itu diharapkan adanya manfaatnya. Jadi pelatihan itu harus ada tujuan atau target yang akan dicapai dari program diklat, dan dengan adanya tujuan itu maka dengan adanya evaluasi ini akan menimbulkan manfaat. Dan kriteria yang dipergunakan harus sesuai dengan tujuan program. Kegiatan evaluasi terhadap setiap kegiatan sangatlah penting untuk dilakukan, karena dalam evaluasi orang akan berusaha menentukan nilai atau manfaat daripada kegiatan dengan menggunakan informasi yang tersedia. Dan evaluasi ini merupakan hal yang penting, di mana dengan adanya evaluasi ini akan mengerti dari kelebihan atau kekurangan daripada pelaksanaan program diklat ini, dan mengerti di mana pencapaian target, mana yang sudah mencapai target dan mana yang belum mencapai target. Dan evaluasi ini akan dipergunakan untuk kegiatan selanjutnya agar kekurangan dari kegiatan program diklat sebelumnya menjadi kelebihan daripada program selanjutnya, dan dapat dievaluasi terus-menerus agar pelatihan diklat ini berkualitas dan terus menjadikan pelatihan ini menjadi pelatihan yang baik dan yang menjadi yang terbaik. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi dari komponen-komponen diklat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.